Hakikat iman itu apa? Lalu Nabi menjawab kelanjutannya wa kutubihi, itu kau mengimani, mempercayai, membenarkan, meyakinkan ada yang namanya kitab-kitab. Allati anzalaha ala rusulihi. Kitab-kitab itu diturunkan kepada para rasulnya, terutama rasul yang wajib kita imani, yang 25 tersebut. Wa yajibu ma'rifatu arba'atin minha tafsilan. Wajib kita mengetahui 4 dari kitab-kitab itu tafsilan secara tafsir, secara terperinci satu-satu. Wajib untuk kita ketahui satu persatu yang jumlah kitabnya itu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul arba'atun, ada 4 kitab. Iya, yaitu 4 kitab yang wajib untuk kita imani, percayai, yakini, kita benarkan, yang jumlahnya ada 4 itu At-Taurat, yang namanya kitab Taurat di Sayyidina Musa, diturunkan kepada Sayyidina Musa. Di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidatil Islamiyah lil 'Allamati Thahir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, dijelaskan kaifa i'tiqaduka bit Taurat, bagaimana engkau mempercayai, mengimani dengan kitab Taurat. Aqtaqidu, saya mengimaninya, meyakininya, mempercayainya. Anna Taurata, bahwasanya kitab Taurat itu kitab min kutubillahi subhanahu wa ta'ala, dari kitab-kitab Allah. Anzalahu, Allah turunkan kitab Taurat itu ala kalimihi Musa alaihi salam, di atas rasulnya Nabi Musa alaihi salam. Wa dzalika li bayanil ahkamis syar'iyyah, isi dari Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam li bayanil ahkamis syar'iyyah, untuk menjelaskan hukum-hukum syarak, perintah-perintah dan larangan-larangan. Di Taurat menjelaskan tentang itu. Wal aqaidis sahihatil mardiyah, dan akidah-akidah yang sahih yang diridhoi oleh Allah, menjelaskan tentang Allah di dalam kitab Taurat. Wa tabsyiri bi zuhuri nabiyyin min bani Ismail,
menyampaikan kabar gembira di Taurat bahwa akan diutus ada seorang nabi min Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Kalau kita baca Maulid nih, Maulid Barzanji Natar, setelah al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu alaihi. Al-jannatu abtadi'ul imla wa ba'du fa'akulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah. Terus tuh sampai nanti ketemu kepada Nabi Ismail, keturunan Nabi kita Muhammad. Siapa itu? Di dalam kitab Taurat itu dijelasin bahwa nanti ada kabar gembira akan diutus seorang nabi dari Bani Ismail alaihissalam. Wa huwa nabiyuna alaihi salatu wassalam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Taurat itu menjelaskan itu. Jadi dijelaskan di dalam kitab Taurat itu nanti ada Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir diutus, menutup para nabi-nabi, menutup para rasul-rasul. Itu di Taurat isinya. Wal isyaratu, dan ada isyarat ila annahu ya'ti, bahwa akan datang. Ini isi berikutnya. Bisyara'in jadidin, ada syariat yang baru yang berbeda dengan syariat yang ada pada kitab Taurat umatnya Nabi Musa. Itu dijelasin, Pak. Yahdi ila daris salam. Syariat itu akan memberikan petunjuk, membawa seseorang ila daris salam, ke rumah yang di dalamnya akan membawa keselamatan yang kita sebut dengan darus salam. Di dalam Taurat itu dijelasin yang kayak begitu. Dari mana kita bisa tahu? Di dalam Al-Quran. Jadi Darussalam itu adalah surga. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam, wa adkhinnal jannata daras. Kita wirid kita nih. Kita baca itu wirid. Isinya wa adkhilnal jannata darussalam. Masukin saya ya Allah ke surga Darussalam. Makanya jangan enggak dibaca ya. Baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Allahumma antas salam. Tapi lebih kita ketahui, pelajari isi dan kandungan dari doa tadi. Mulai dari Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau itu yang memberikan keselamatan. Assalam. Salah satu dari yang namanya Asmaul Husna, walillahil asmaul husna. Allah punya nama-namanya bagus. Pada'uhu biha. Allah yang nyuruh berdoalah. Pada'uhu. Hu-nya ai Allah. Berdoalah kalian. Berdoalah kamu. Hu kepada Allah. Biha. Dengan asmaul husna.
Sebagai apa? Tawasul kita kepada Allah. Ya, selama ketika kita pergi berangkat meninggalkan rumah jauh, sejauh-jauhnya, terutama ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, mau ziarah ke Palestina, dengan ibadah di dalam Masjidil Aqsa, ke Mesir, melihat sejarah. Nah, kita bisa berdoa agar perjalanan kita lancar, agar perjalanan kita mudah, selamat dari mulai berangkat meninggalkan rumah. Kenapa kita berdoanya? Pihak dengan tawasul kepada Allah melalui Asmaul Husna. Mana? Assalam. Ya salam, ya salam, ya salam. Ya perjalanannya lancar, mudah, gampang, selamat sampai ke tempat yang kita tuju. Ya salam, ya salam, ya salam. Doa. Saya diijazahin oleh satu guru saya. Yang kedua, oleh jamaah saya haji tahun 2003. Dijazain dua. Min asma'il husna, dari asma'ul husna. Yang mana? Ya, Somad. Qul huwallahu ahad. Allahus. Saya padu. Saya baca dua-duanya. Ya Somad, ya Salam, ya Somad, ya Salam. Jadi Allah yang nyuruh. Berdoa kepada Allah sebagai tawasulnya, kita sebut Asmaul Husna. Sesuai dengan keinginan yang kita hajati apa? Disebut. Syariat yang baru ini nanti akan ada syariat yang baru. Yang dijelaskan di dalam kitab Taurat, nanti ada syariat yang baru. Jadi udah ada isyarat. Yang dimana syariat yang baru itu kalau kita jalani dengan penuh keimanan, keyakinan, dan keikhlasan, kesungguhan. Yahdi ila daris, membawa kita kepada menuju Darussalam, ai al-jannah, untuk masuk ke dalam surga. Kita Taurat menjelasin tuh Pak. Nah, salah satunya mana? Kita baca dalam surat ke-7 Al-A'raf ayat 157. Kata Allah, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahu fit-Taurat wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti seorang Rasul. Yang dimaksud Rasul itu Rasul Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman itu bagaimana? Mereka yang mengikuti Nabi Muhammad. An-Nabiyal Ummi, seorang Nabi yang ummi. Layak tubuh wa layak ro'u. Ummi itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Alladzi yajidunahu, yang mereka akan mendapatinya seorang Rasul yang ummi tadi.
maktuban, ditulis, dicatat, tertulis, indahum, yang ada di sisi mereka, di Taurat, di dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat itu menjelaskan apa? Akan datang seorang Rasul. Rasul itu ummi. Itu di Taurat, Pak. Wal Injil. Begitu juga dijelaskan, kamu dapati Nabi seorang tadi, Nabi yang ummi. Di mana? Bukan saja di kitab Taurat, fil Injil. Wal Injil. Begitu juga di dalam kitab Injil. Jadi Injil yang autentik, Injil yang asli, menjelaskan bahwa Nabi akan ada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada Injil yang tidak menjelaskan tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti, itu bukan Injil yang asli. Namanya Injil imitasi yang udah dirubah-rubah sama mereka. Maaf Bapak dan jamaah, kita bukan menyampingkan apa yang ada Injil sekarang. Berdasarkan keterangan dalam Al-Quran itu udah nggak asli. Ya, Injil yang ada sekarang ini udah kagak asli, berarti imitasi. Udah banyak perubahan-perubahan. Kenapa? Ada Injil Markus, Matius, itu nggak ada keterangan bahwa nanti ada Nabi Muhammad. Kenapa? Yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Udah dirubah oleh mereka. Mereka nggak senang dengan Nabi Muhammad. Makanya kagak ada sekarang. Tanyain, ayo. Ahli Injil yang ada di sekarang. Cari tuh, beli Injil tuh. Mau dari mana juga nggak ada keterangan. Berarti imitasi. Injil yang asli menjelaskan tentang adanya Nabi Muhammad nanti. Pada masa itu yang dijelaskan di akhir zaman, Nabi terakhir, penghabisan para Nabi dan Rasul, dijelasin Pak. Makanya pamannya Khadijah, ya pamannya Khadijah nih, ahli dalam kitab Injil yang asli. Ketika Nabi Muhammad setelah kurang lebih 1 bulan bertahanus, ya, uzlah, menjauhi keramaian dari umat, ke Goa Hira. Nabi ketemu dengan malaikat Jibril. Nabi diajari pulang nemui istrinya dalam keadaan badannya menggigil. Lalu diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Enggak lama Nabi tidur. Di saat Nabi tidur, diam-diam Khadijah menemui pamannya. Apa yang diceritakan oleh Nabi, pengalaman Nabi berada di Gua Hira, Jabal Nur. Sampai Nabi menerima wahyu yang pertama, Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dengan keadaan yang dimana Nabi dipeluk berkali-kali itu oleh malaikat Jibril. Sehingga Nabi dalam keadaan menggigil pulang. Diceritain oleh Nabi kepada istri tercintanya setelah diselimuti, bahasa kitanya nih, dikompres. Karena badan Nabi panas. Udah tidur, enak, nyenyak, Nabi Khadijah keluar nemui pamannya. Ahli dalam kitab Injil.
Apa kata pamannya terhadap ponakannya Khadijah? Sudah tidak lagi salah, pasti benar. Yang dialami oleh suamimu Muhammad itulah yang diceritakan di dalam kitab Injil. Dialah seorang nabi terakhir, kata pamannya Khadijah. Khadijah pulang dengan tenang hati. Oh, berarti Muhammad akan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Gitu. Di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat dijelasin Taurat tentang Nabi Muhammad. Coba tanyain dah pada mereka. Ya. Injil-Injil yang ada dipegang oleh mereka itu coba dah tanyain. Adakah tentang Nabi Muhammad sifat-sifatnya? Di dalam Barzanji dijelasin wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya orangnya syadidal haya, amat pemalu. Terutama ketemu dengan wanita-wanita. Gak cengengesan. Nabi Muhammad kalau temu malu. Itu sifat Nabi Muhammad. Watawadu. Nabi Muhammad itu sifatnya tawadu. Kepada yang lebih tua Nabi Muhammad hormatnya kayak apa? Kepada yang lebih muda sayangnya kayak apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduannya itu bagaimana? Yakhsifuna lahu. Nabi mau dandanin. Ya, terompahnya yang apa? Yang putus, yang rusak. Dandani Nabi sendiri. Itu ketawaduan Nabi. Nabi enggak merasa bahwa dia seorang Nabi, seorang Rasul. Oh, takut turun derajatnya. Enggak. Walaupun ada istrinya. Itu Nabi dijelasin. Lihat tadi di Barzanji. Tadi dal haya'i wat tawadu yakhsifuna lahu. Kemudian Nabi mau jahitin pakaiannya. Bila ada yang bolong. Jadi, enggak nyuruh istri. Tuh tawaduknya Nabi. Makanya salah satu peringatan Maulid itu adalah salah satunya itu biar kita sebagai umatnya bisa mencontoh. Bisa mencontoh. Jadi di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil justru menjelaskan apa? Tentang Nabi Muhammad dan ajaran syariat-syariat. Ya'muruhum bil ma'ruf. Itu Nabi menyuruh, memerintahkan mereka dengan ma'ruf yang baik. Nabi Muhammad tuh ya. Allahu Akbar. Beruntung kita Pak. Berada di panggung belakang. Walaupun enggak ketemu dengan Nabi Muhammad, kita mengimani yang disampaikan di bawah. Wa yanhahu 'anil munkar. Nabi Muhammad itu mencegah, melarang dari kemunkar. Berbagai macam apapun kalau yang sifatnya munkar dilarang. Wa yuhillu lahum thayyibat. Itu Rasul mengharamkan lahum thayyibat, menghalalkan yang baik-baik. Makan yang baik. Yang halal. Prinsipnya itu. Prinsip. Rasul sudah menjelaskan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'itha, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Wa yadau anhum isra'hum. Nabi itu menghilangkan, membuang beban. Syariat Nabi itu beban-beban agama syariat yang berat hilang.
Seperti yang terjadi pada umat Bani Israel. Salah satu keterangannya, kita bisa Bapak dan Jamaah lihat nih. Dalam kitab Hasyiatus Shawi, jilid 1. Ya, jilid 1. Halaman 288. Terutama tentang doa yang sering kita baca tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Umat Bani Israel dulu, kalau dia melakukan dosa besar, dia ingin bertaubat, kembali kepada Allah. Caranya tidak seperti kita umat Nabi Muhammad. Taubatun nadamu. Taubat yang benar, taubatan nasuha, ada penyesalan. Biasanya penyesalan itu nampak di mata kita. Penyesalnya kita dulu itu. Allah. Makanya saya baca dalam satu kitab nih. Ketika kita bilang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Haram hukumnya wa atubu ilaihi. Kita baca, kalau yang kita baca cukup hanya di mana? Di lidah, tanpa diiringi dengan apa yang di hati dan amaliyah kita. Begitu kita bilang wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Kadang-kadang ditambahin lagi taubatan nasuha. Ampunin saya ya Allah, terima taubat saya. Habis astagfirullah wa atubu ilaihi, maksiat lagi. Makanya haram hukumnya. Kenapa? Berarti sama juga ada istilah Alaub istihza, ngejek siapa? Ngejek Allah, udah bilang aku taubat dengan taubat yang sebenarnya, tapi maksiat jalan terus. Jadi sekali astagfirullah wa atubu ilaihi, udah an-nadam, jangan diulang-ulang lagi. Itu taubat yang ada di syariat Nabi kita begitu. Tapi bagi Bani Israel itu bagaimana? Cara taubatnya harus yaitu membunuh diri. Jadi kalau dia mau menyesal, kembali kepada Allah, enggak cukup dengan astagfirullah, penyesalan, wa atubu ilaihi. Enggak cukup, harus apa? Membunuh diri. Tuh syariat yang ada di mana? Syariat yang ada di umat Bani Israel. Makanya kita bilang tuh Rabbana wala tahmil alaina isran, ya Allah jangan kau bebani saya dengan satu beban. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau telah bebani orang-orang yang sebelum kami. Siapa? Bani Israil. Taubatnya bukan sekedar nyesel, harus bunuh diri. Bisa kita begitu. Kenapa? Beban. Nabi menghilangkan beban itu. Enggak ada di syariat umat Nabi Muhammad. Taubatnya bukan kayak. Lanjut. Yaitu contoh nih. Ya, menggunting kain, pakaian, baju yang terkena najis. Nah, jadi badan kita nih, pakaian kita nih terkena najis. Kalau kita mah cukup ambil air, disiram pertama, dikucek-kucek atau digosok-gosok. Siram lagi 2 kali, siram lagi 1 kali lagi, 3 kali, masih belum yakin. Siram kali 4 kali sampai 5 di bilangan-bilangan yang ganjil. Udah selesai.
Apa pada umat Bani Israel bukan begitu caranya. Pakaian, kain, baju yang terkena apa tadi? Najis, diapain? Digunting. Coba bayangkan. Makanan baru. Ya, lebaran kan kita punya baju baru tuh. Kain baru. Kemudian kaos dalam baru. Koko baru, jas baru. Peci disuruh. Dikecilin, disuruh. Digunting. Yang terkena itu waduh. Sama juga engkong tuh kalau rokok doyannya doyan jinggo, minyak jinggo. Coba lihat ada kokohnya. Sama kainnya coba lihat. Pada apa itu? Pada bolong. Kenapa? Karena kalau minyak jinggo tuh kalau lagi dibakar, diisap dia pada apa? Pada meretek tuh mentah. Tuh. Ya Allah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Caranya jangan memberi kau bebani kami yang tidak kami mampu membawanya. Dirubah syariat Bani Israel menjadi apa? Caranya dengan taubatan, tidak lagi harus membunuh diri. Di Taurat, di Zabur, di Injil dijelaskan tentang itu. Ini cara kita mengimani Allah turunkan kitab-kitab, terutama kitab yang 4 tadi. Itulah percaya ada kitab. Tuh. Apalagi kitab yang terakhir yang kita sebut dengan Al-Qur'an. Beruntung Bapak timbang baca aja nggak paham, nggak tahu artinya, sudah dapat paham. Baca Quran, baca aja tuh. Tahu artinya enggak. Yang penting saya baca sesuai dengan tuntunan ilmu apa? Ilmu tajwid. Waratilil Qur'ana tartila. Itu dasarnya. Insya Allah. Dari 1 menjadi 10, dari 10 dilipat gandakan terus oleh Allah. Oleh karena itu mari Bapak kita pelajari Al-Quran. Sudah belum bisa baca, ayo belajar biar bisa baca. Kemudian yang sudah bisa baca, ayo baca. Jangan sekedar dari belum bisa baca, pengen bisa baca. Kalau udah bisa baca, agak dibaca-baca itu Al-Quran. Ayo. Yang udah pada kita baca, lazimin, jadikan. Kalau orang dulu bahasanya deres. Ya, tinggal kita melihat waktunya. Enaknya di mana? Silakan. Mau habis subuh silakan, mau habis isya silakan, mau habis asar. Terserah. Ayo kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran akan bisa memberikan syafaat. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Demikian kepada jamaah baru mengimani tentang kitab-kitab. Pertama yang namanya kitab Taurat. Nanti kita lanjutkan pada kitab yang kedua, ya Zabur, Injil dan kitab Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu Suatu-hati wa tawassati wa tawassati sabr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.